dipersembahkan oleh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Ruang Publik TV 9 Nusantara. Kembali lagi saya Sima Perwira bisa menyapa Anda semuanya di podcast episode kali ini ya, yang merupakan persembahan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini kita akan ngobrolin tentang topik yang sedang hit di masyarakat terkait dengan Koperasi Merah Putih. Ini gimana caranya agar kita tuh bisa mengawal kebijakan Koperasi Merah Putih untuk ekonomi kerakyatan yang lebih baik lagi. Dan juga tentu saja di podcast kita kali ini kita sudah duduk bareng gitu ya bersama dengan anggota legislatif dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Kaji Deni Prastia. Halo Kak Deni, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barengan ini ya kita ya ngomongnya. Nah, Kak Deni Prasetyo ini merupakan juga anggota dari kader Partai Nasdem begitu pemirsa, dan juga dari Dapil Jember dan juga Lumajang begitu ya. Dan di PW Ansor Jawa Timur sebagai Ketua Bidang Pertanian dan Perkebunan. Betul. Oke deh. Ini ngomongin soal Koperasi Merah Putih yang lagi hits nih, Kak Deni. Banyak banget beredar di luar sana tentang ini apalagi nih program pemerintah, apalagi nih tiba-tiba baru setiap presiden ganti 5 tahun sekali selalu ada program baru muncul. Nah, ini mungkin perlu ditegaskan juga dan juga dijelaskan gitu kepada masyarakat. Ini sebenarnya konsep dari Koperasi Merah Putih sendiri ini seperti apa sih? Apa ini cuma sebagai label lah ya, atau mengandung misi khusus begitu terkait dengan nasionalisme ekonomi? Ya, kita tahu bahwasanya Koperasi Merah Putih itu dihadirkan di desa-desa dan kelurahan. Satu desa satu koperasi. Targetnya 80.000 yang ada di Indonesia itu termasuk di Jawa Timur. Nah, dalam hal ini tentu dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, satu desa satu koperasi itu yang nantinya juga dinamakan Koperasi Merah Putih memunculkan desa-desa terkait, namanya desa. Nah, itu pun juga kita harus peka, harus paham hadirnya koperasi satu desa satu koperasi itu tujuannya ya tentu dengan hadirnya itu peningkatan ekonomi, adanya perputaran ekonomi, terus mengurangi pengangguran, terus mengurangi kemiskinan. Setelah itu adanya permodalan terkait dengan dunia-dunia usaha, baik itu UMKM, usaha-usaha yang lainnya. Nah, dalam hal ini juga ada riset-riset yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Tentu itu risetnya kan sudah dikaji ya oleh negara, dan ada keterkaitan juga dengan adanya program makan bergizi gratis gitu kan, yang di situ juga bisa berdampak kepada usaha-usaha seperti UMKM yang nantinya menjadi penyedia bahan baku terkait dengan makan bergizi gratis tersebut. Di mana letaknya? Ya, letaknya di seputaran di lingkup di desa terkait, di desa tersebut, di wilayah koperasi desanya tersebut. Nah, dalam hal ini tentu dengan hadirnya Koperasi Merah Putih itu pun juga akan nantinya bisa membuat sejarah baru ya, sejarah baru terkait dengan serentak koperasi yang ada misalkan di Jawa Timur. Itu pun juga seluruh desa sudah tercapai semua, 100% sudah berdiri semua, tinggal dari untuk keberlangsungan tersebut tentu dengan berdirinya koperasi itu isinya orang-orangnya paling tidak kan sebagai pengurus yang harus berkompeten juga, paham terkait dengan perkoperasian. Jangan sampai dengan hadirnya koperasi ini diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten juga terkait dengan koperasi. Imbasnya akan fatal juga. Betul. Nantinya, karena ini program prioritas Pak Presiden itu pun juga kita harus mensupport dan menjaga itu, Kak.
Baik, ini kalau kita ngelihat koperasi sendiri ini sebenarnya juga udah ada kan di masing-masing desa gitu Kak Jideni. Terus apa sih sebenarnya uniqueness dari Koperasi Merah Putih, atau kita singkat sebagai KMP aja kali ya, Koperasi Merah KMP. Putih, KMP lebih enak gitu. Dari KMP ini apa sih sebenarnya uniqueness-nya, secara SDM gimana, kemudian tata kelolanya seperti apa, terus apa yang kemudian dijalankan di dalamnya, karena sebelumnya sudah ada yaitu KUD, Koperasi Unit Desa gitu ya. Nah itu apakah nantinya akan menjadi dualisme di dalam satu desa atau bagaimana tuh? Eh, jadi koperasi seperti KUD, Koperasi Unit Desa, itu dulu pernah digencarkan oleh pemerintah yang sebelum-sebelumnya. Dan itu pun juga dengan hari ini yang terkini ini, dengan adanya dunia digitalisasi ini sangat masif sekali, dan ada keharusan untuk kita mengikut sertakan terkait dengan bagaimana manajemen digitalisasi itu kan. Dan kita ketahui bersama bahwasanya koperasi-koperasi yang dulu itu juga banyak yang tidak aktif juga, banyak yang vakum gitu loh. Banyak yang vakum. Terlepas itu juga, seandainya di pemerintahan desa itu pun juga sudah ada yang berjalan koperasinya, itu pun juga tidak menutup kemungkinan bisa menyatukan dengan koperasi yang sudah berjalan. Melebur begitu. Melebur itu bisa. Dengan yang sudah menjadi petunjuk juknisnya dari pemerintah itu, seperti dari kementerian, paling tidak ya tinggal, kalau dunia perkoperasian itu pun saya kira sama lah ya. Manajemennya pun juga seperti keuangan, macam-macamnya sama. Cuma dalam hal ini perlu juga kita pahami dengan adanya keterkaitan dan terintegrasi. Nah, tapi sebelumnya itu mengarah kepada ya dengan keaktifannya koperasi ini, harapannya juga mengurangi pengangguran. Ada perputaran ekonomi yang masif, sekaligus juga meningkatkan ekonomi, karena anggaran itu juga disiapkan kurang lebih 3 sampai 5-6 miliar itu untuk satu provinsi, satu koperasi. Wow, satu koperasi itu angka yang besar loh ya. besar banget. Ini bisa bikin spekulasi orang di luar sana loh, ini jangan-jangan jadi ladang korupsi baru nih. Nah, terlepas itu adanya ladang korupsi paling tidak kan, makanya dari awal kan paling tidak isinya yang ada di dalam koperasi itu benar-benar orang-orang yang berkompeten dan paham terkait dengan koperasi, punya integritas. Betul. Tujuannya apa? Tujuannya paling tidak nanti satu desa itu juga bisa sejahtera kan, itu dalam dengan hadirnya koperasi KMP ini. Karena yang ditargetkan oleh pemerintah pusat, oleh Pak Presiden Pak Prabowo itu, peningkatan ekonomi, perputaran ekonomi itu bukan hanya ada keterkaitan dengan ketahanan pangan, kesemuanya, usaha-usaha pertanian, peternakan, bahkan di kayak jualan baju gitu kan, itu pun juga bisa masuk ke sana. Kesemuanya, semua perekonomian ya, semua iya yang ada di desa tersebut. Makanya paling tidak pemerintah desa itu pun juga bisa menunjukkan dari potensi-potensi yang ada di lokal tersebut. Ada apa saja itu. Terkait dengan dengan potensi alamnya, terkait dengan potensi sumber daya manusianya, terkait dengan seni budayanya, misalkan ada pariwisatakah, ada apalah macam-macamnya. Nah, itu saling terintegrasi ke semuanya. Baik, atau jangan-jangan nanti orang-orang masyarakat desa tersebut begitu yang tergabung dalam Koperasi Merah Putih ini nanti punya keistimewaan khusus gitu, misalkan dapat insentif fiskal begitu ya, terus juga kemudahan akses permodalan dan lain sebagainya gitu Kak Jideni. Ya tentu di situ dengan hadirnya koperasi satu desa satu koperasi, paling tidak kan berpikir kerasnya itu ya si pemerintahan desa yang paling di akar. Harus bisa menunjukkan eksistensinya, harus bisa menunjukkan bahwasannya potensi lokal itu ada apa saja, ya kan. Kalau tidak bisa menunjukkan, saya kira itu pun juga akan dengan ukuran ini kebutuhan. Jadi pemerintah pusat pun juga akan berpikir, oh ya ini tidak 3 miliar ini. Karena apa? Karena di daerah tersebut tidak ada terkait dengan potensi lokalnya.
Oke. Kan itu kan tujuannya dari Koperasi Merah Putih itu satu desa satu koperasi, bagaimana masyarakat yang ada di desa itu potensi-potensi usahanya pun juga bisa hidup dan bisa bangkit. Keterkaitan juga dengan makan bergizi gratis misalkan, program prioritas juga dari pemerintah pusat. Bagaimana yang jualan sayur, bagaimana yang petani sayur gitu kan, bagaimana yang yang jadi di dunia peternakan, di dunia perikanan budidaya ikan misalkan, ada yang jualan kayak keripik, buah macam-macamnya. Nah, itu juga bisa mengakses. Nah, lagi-lagi kembali kepada pemerintah yang ada di akar itu mencatat dan dimasukkan di database-nya pemerintahan yang paling di akar. Jangan sampai nanti ujuk-ujuk begitu koperasi sudah berjalan, Koperasi Merah KMP ini berjalan, mengakses data banyak temuan-temuan ini nggak bisa pinjam, nggak bisa mengakses. Ternyata data-data ataupun perizinannya pun juga tidak dilengkapi. Nah, itu pun juga akan akan terhambat juga bagi pelaku-pelaku usaha. Jadi mulai sekarang paling tidak data tersebut bisa ditunjukkan ada potensi apa saja di desa tersebut. Baik, ini kalau misalkan saya boleh menyimpulkan gitu ya, Kak Jideni boleh koreksi kalau saya salah gitu ya. Artinya pemerintah pusat itu memberikan fasilitas kepada masing-masing desa yang bernama Koperasi Merah Putih. Bagaimana kelolanya itu diserahkan kembali ke masing-masing desa begitu ya. Jadi artinya pemerintah pusat itu hanya memberikan juknis tadi, petunjuk teknis. Ini seperti ini. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tetap di situ kan namanya pinjaman kan ya, bukan diberikan. Jadi negara saat ini, pemerintah saat ini kan mendidik dengan kemandirian. Bagaimana dengan pinjam, setelah itu nanti ada perputaran ekonomi ya lewat usaha-usaha tersebut. Jadi bukan ada orang yang berusaha, punya pengusaha, jadi pengusaha, punya usaha lalu diberi, tidak seperti itu. Tidak semudah itu. Tidak paling tidak kan juga bisa menunjukkan atas dasar dari pemerintah desa yang paling di akar itu, di pemerintah di desa tersebut, menunjukkan bahwasanya database-nya ini loh potensi dari desa saya misalkan, kalau saya punya jadi kepala desa Jember Lumajang misalkan, ini loh yang harus yang kita garap. Oh ya, ada kayak usaha pisang misalkan, usaha pisang tersebut, wah ini kan bisa ditunjukkan bahwasanya oh ya sudah berjalan gitu kan, sudah berjalan dan sudah tercatat di pemerintahan yang paling di akar desa. Akhirnya hadirlah pemerintah desa lewat Koperasi Merah Putih itu, apa ini keluhannya gitu kan, keluhannya apa? Oh ya modal misalkan, modal pun juga diukur dengan bisa menunjukkan usaha tersebut neracanya. Iya, paling tidak kan ya ada pelatihan kayak pembukuan gitu. Harus juga kan, harus ditunjukkan itu. Jangan sampai nanti sasarannya itu juga salah juga. Bisa habis juga itu yang namanya uang KMP itu. Ini sudah sejauh mana kalau gitu KMP ini mengular atau masuk ke masing-masing desa di Jawa Timur, terutama di dapilnya jenengan nih, Kak Jideni? Ya, jadi kita kan mengamatinya itu awalnya berdiri Koperasi Merah Putih KMP. Terus setelah itu siapa sih yang ada di dalamnya KMP itu? Terus setelah adanya isinya orang tersebut, ini kan juga saya kira kan tidak harus koperasi itu berjalan sendiri. Perlu juga dari pemerintah support, pemerintah desa ya, pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan pusat. Kenapa seperti itu? Karena hari ini pula pelaku-pelaku usaha tersebut yang sekiranya nanti akan ada keterkaitan ataupun dimodali oleh koperasi itu, banyak juga sudah data-data tersebut yang sudah berjalan. Ada juga yang mungkin masih baru gitu kan, masih baru. Nah, harapannya bagi pelaku-pelaku usaha itu pun juga ya sadar diri juga. Artinya sadar diri, oh iya saya punya usaha tapi masih belum punya perizinan. Nah, itu harus dilengkapi, jangan sampai juga mencederai dengan adanya Koperasi Merah Putih yang tidak punya izin, mungkin punya kenalan gitu kan di dalam koperasi misalkan, itu bisa terakses, bisa terakomodir, lalu bisa direalisasikan. Enggak seperti itu juga. Tetap dari prosedural itu harapannya tetap dilakukan seperti misalkan usaha, oh ini
usaha UMKM misalkan apa yang harus disiapkan saat ini tidak punya izin, misalkan tidak punya kelegalan. Yang pertama mungkin nomor induk berusaha gitu kan. Setelah punya nomor induk berusaha mengarah kepada itu kan menjadi salah satu syarat ya mungkin ya. Salah satu syarat. Terus izin edar. Izin edar. Setelah itu ini usahanya apa ini? Oh, makanan dan minuman misalkan. Oh, ada keterkaitan juga dengan makan bergizi gratis karena yang mengkonsumsi itu adalah manusia. Paling tidak kan ya harus cermat-cermat juga. Yang dasarnya itu juga dari pemerintah pusat, Dinas Koperasi dan UMKM tentunya juga akan terlibat memberikan bimbingan. Jangan sampai nanti begitu sudah diformulakan dan terintegrasi dengan hadirnya koperasi Merah Putih KMP ini, ada makan bergizi gratis, tinggal comot ini kebutuhan di dapur misalkan seperti ini, tapi tidak bisa menunjukkan terkait dengan kelegalan, bahaya juga itu. Bahaya juga. Ini kalau dalam otak saya nih ya Kak Jideni, ini saya berarti menangkap KMP ini adalah KMP negeri. Nah, kalau ada KMP negeri, artinya akan ada KMP swasta juga. Ini gimana caranya KMP negeri milik pemerintah gitu ya, Koperasi Merah Putih ini bisa merangkul koperasi-koperasi sekitarnya gitu, agar yuk kita jalan bareng-bareng yuk, biar kesejahteraan masyarakat desa ini sebenarnya bukan cuma milik KMP aja gitu, Koperasi Merah Putih aja, tapi gimana koperasi-koperasi yang sudah ada di masing-masing desa mungkin ya atas swadaya masyarakat begitu, ini bisa juga bersinergi dengan Koperasi Merah Putih, Kak Jideni? Bisa juga, bisa juga. Bukan Koperasi Merah Putihnya yang menjadi bapak ya, tapi koperasi yang sudah berdiri bertahun-tahun, yang sudah menunjukkan kredibilitasnya, sudah menunjukkan eksistensinya, bahkan cenderung dari kalau koperasi itu kan ada SHU gitu kan, bisa dilihat juga, oh ya SHU-nya ini meningkat terus gitu kan. Terus dari nilai-nilai dari Dinas Koperasi itu pun juga dilakukan. Ada reward, ada penilaian khusus. Jadi perlu juga adanya sinergi, terkait dengan misalkan nih sudah ada koperasi yang berjalan terkait dengan simpan pinjam misalkan di desa A. Berdirilah koperasi Merah Putih. Nah, cenderung untuk memposisikan bahwasanya Koperasi Merah Putih itu kan baru, sasarannya harus bagaimana, yang belum dilakukan oleh koperasi yang sudah berdiri terkait dengan ini bergeraknya di simpan pinjam gitu. Saya kira lebih domainnya Koperasi Merah Putih itu lebih kepada serba usahanya, menghimpun seperti misalkan kelompok tani, terus tidak bisa bukan keharusan untuk memodali uang gitu kan, tapi bisa juga membeli produk dari hasil potensi yang ada di lokal tersebut. Jadi bukan hanya perputaran uang, bukan hanya memberikan pinjaman uang, tapi hadirnya Koperasi Merah Putih itu misalkan nih ada petani tidak bisa untuk mengakses dari pinjaman, misalkan nih belum tidak bisa menunjukkan, kalau jaminan kan adanya sertifikat kan. Ya. Salah satunya. Harapan kita dengan hadirnya Koperasi Merah Putih itu pun juga hadir dengan kemudahan. Tanpa agunan kan gitu. Bisa menunjukkan bahwasanya ini loh petak saya bertani kurang lebih 1 petak misalkan. Kalau 1 petak itu juga nanti hasilnya itu dibeli oleh koperasi. Jadi ada kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh Koperasi Merah Putih ini. Cuma kan sampai detik ini kan kita kan masih menunggu terkait dengan juknis dari Koperasi Merah Putih ini. Berarti artinya sampai sejauh ini baru sosialisasi di permukaan saja begitu ya. Oh, sebentar lagi akan ada Koperasi Merah Putih nih di Indonesia atau di Jawa Timur apalagi. Iya, karena kalau yang saya dalami, yang saya pahami itu terkait dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini kan hadir untuk memberikan kemudahan gitu kan. Ngapain juga hadirnya Koperasi Merah Putih itu juga dengan adanya kesulitan juga kan. Nanti kan nambah beban juga bagi pelaku usaha ataupun petani ataupun macam-macam masyarakat itu. Jadi harapan kita kan hadirnya koperasi KMP itu juga memberikan kemudahan juga terkait dengan permodalan,
terkait dengan akses perizinan juga, bukan hanya di beli barang ataupun perputaran, oke, kamu saya kasih pinjaman, bukan seperti itu. Karena yang melekat sekali dengan koperasi adalah simpan pinjamnya. Betul. Produk hitsnya koperasi begitu ya. Iya. Jadi boleh kita ngopi dulu kali ya. Oke. Pemirsa, ngobrolin soal Koperasi Merah Putih yang dicanangkan menjadi program juga oleh pemerintah pusat begitu ya. Kalau kata Kaji Deni tadi, ini merupakan suatu lembaga begitu ya, untuk memudahkan masyarakat, terutama para petani. Kalau saya melihat ini arahnya cenderung ke petani nih, karena lagi-lagi gimana caranya agar misalkan para petani ini hasil panennya dibeli oleh Koperasi Merah Putih, kemudian dari Koperasi Merah Putih ini bisa support MBG. Nah, saya melihatnya ini hanya petani. Apakah hanya terkungkung atau terkotak-kotak pada petani saja nih? Enggak juga. Kalau seandainya misalkan nih kayak di pesisir gitu kan, itu kan juga sangat minim sekali terkait dengan pertanian. Baru agak ke tengah sudah munculkan pertanian dan perkebunan. Karena konteksnya itu kan satu koperasi satu desa, ya kan, satu koperasi satu desa, kayak di Puger misalnya contohnya, itu pun ada beberapa desa yang di situ juga nanti akan muncul satu koperasi juga, satu desa satu koperasi. Nah, bagaimana yang di pesisir? Di pesisir itu kan basisnya kan teman-teman nelayan. Nah, bagaimana nanti teman-teman nelayan itu juga bisa mengakses permodalan lewat koperasi KMP ini, terkait dengan misalkan beli ikan, terus meskipun ada TPI ya, tempat pelelangan ikan itu, paling tidak kan bagaimana nanti yang di pelelangan ikan itu pun juga terakomodir. Ada berapa penelayan misalkan, ada berapa bedak. Nah, di situ pun juga bisa hadir sebetulnya, bisa hadir untuk memodali terkait dengan dengan hadirnya Koperasi Merah Putih ini. Jadi bukan hanya di pertanian saja, semuanya pelaku usaha UMKM, peternakan, budidaya ikan, perikanan, macam-macam itu. Kalau karena bisa melihat semuanya. Potensinya karena potensinya melihat daerahnya masing-masing sudah. Melihat potensi daerah masing-masing. Oke. Berarti tergantung dengan potensi masing-masing daerah begitu ya. Betul. Kalau misalkan daerah A cenderung ke perikanan, ya udah, berarti lebih spesifiknya ke perikanan, meskipun tidak menutup kemungkinan bidang-bidang lain atau misalkan tadi pengusaha-pengusaha yang lain gitu, baju, retail, busana dan sebagainya tuh ikut masuk begitu ya. Karena kalau melihat misalkan satu konteks di perikanan misalkan, jadi di perikanan itu banyak hal yang masih belum kita pahami terkait dengan dunia perikanan. Perikanan ada yang budidaya gitu kan. Ada yang budidaya, sebelum budidaya itu ada penyedia barang, pembuat kolam. Hari ini kan membuat kolam itu pun sudah mulai modernisasi, kayak kolam bioflok gitu kan, yang pakai terpal. Nah, itu kan lele biasanya tuh ya. Iya, lele, macam-macamnya itu. Nah, setelah bikin kolam baru pemasangan gitu. Pemasangan ada tukang kan, pemasangan. Setelah pemasangan ada budidaya itu pembudidaya. Setelah budidaya ada panenan, itu pun juga ada dagangnya, ya kan, itu pun juga bisa mengakses permodalan kalau melihat terintegrasi semuanya. Setelah itu ada UMKM-nya, bagaimana yang namanya budidaya ikan itu setelah dibudidaya panen, ini kan mata rantainya itu masuk kepada makan bergizi gratis misalkan ya, arahnya ke sana lewat koperasi juga. Untuk dimodali pelaku UMKM-nya tersebut, dibuat apa? Kayak frozen misalkan, kayak frozen yang sudah terpacking, yang sudah olahan-olahan tersebut, itu pun juga memunculkan terintegrasi semua, masuknya ke makan bergizi gratis. Jadi dapat semuanya. Budidaya ikan itu bukan hanya di budidayanya yang dibiayai, tapi kayak pembuatan kolamnya, terus setelah panen itu bikin frozen ataupun olahannya. Itu kan ada UMKM yang harus punya kelegalan juga, mulai dari NIB, terus izin edarnya, kemana jualnya, ke makan bergizi gratis, kan dikonsumsi oleh manusia, oleh
oleh adik-adik, oleh anak-anak kita kan gitu. Oke. Nggak heran kalau dananya besar ya masing-masing desa. Tadi Ya, dikatakan berapa 5 sampai 6 miliar. Karena kurang memang lebih 3 sampai 5-6 miliar. iya, karena hulu ke hilir ini harapannya bisa diakomodir oleh Koperasi Merah Putih begitu ya. Betul. Oke. Karena satu petani atau nelayan pun itu mungkin tidak cukup dengan nominal yang sedikit begitu ya. Pasti membutuhkan nominal yang besar. Kita lihat pupuk kimia sendiri aja harganya sudah ratusan per botol. Ya, betul. Itu yang menjadi poin dari Koperasi Merah Putih gitu itu ya. hanya satu item ya. Satu item. Belum lagi di peternakan. Ya. Belum lagi di pertanian. Misalkan kalau di peternakan. Di peternakan itu juga ada pembudidaya ternak, misalkan kayak penggemukan. Itu pun juga pakannya kan biasanya kan ada yang dari rumput ataupun olahan juga. Iya. Yang dibuat sedemikian rupa yang sudah difermentasi, sekaligus juga butuh modal juga kan. Tapi lagi-lagi paling tidak dari kelegalannya itu juga disiapkan mulai sejak sekarang, mulai sejak dini ini. Khawatir nanti begitu kebutuhan ini kan kebutuhannya kan jangka panjang ya, bukan hanya di instan. Paling tidak ada rencana tidak lanjut dari pemerintah di semua tingkatan itu hadir untuk mendampingi, untuk memberikan penyuluhan, untuk memberikan pelatihan dan macam-macamnya itu. Jangan sampai nanti di peternakan itu pun juga terbengkalainya tidak terintegrasi dengan apa yang sudah dilakukan di dunia peternakan. Tanam rumput misalkan, tanam rumput itu juga butuh biaya kan, bisa menunjukkan oh ini ranahnya petani. Setelah dari petani, oh iya pakannya misalnya tanam jagung, buahnya kan yang diambil, batangnya ini buat apa? Kan itu. Betul. Masa dijadikan sampah? Itu kan bagus juga kalau diproses, difermentasi untuk dijadikan pakan ternak. Nah, di situ edukasi itulah sangat penting bagi masyarakat, dan itu kayaknya yang bisa melakukan adalah pemerintah di semua tingkatan. Oke, antusias dari dapil Anda sendiri gimana nih ketika mungkin Anda datang gitu ya ke masyarakat, turun ke masing-masing desa gitu atau ke dapilan jenengan gitu. Ini ada Koperasi Merah Putih loh, ceritanya gitu Kaji. ada Koperasi Merah Putih loh. Antusiasnya gimana menerima apalagi nih Koperasi Merah Putih? Di awal-awal kemarin begitu pemerintah pusat sudah menginformasikan bahwasannya akan hadir Koperasi Merah Putih gitu kan. Jadi masyarakat pun juga bertanya-tanya, ini kok KMP ini apa ya tujuannya? Banyak juga seperti itu. Karena udah ada koperasi. Mungkin mereka mikirnya gitu. Ya, begitu kita pahami, kita memberikan pemahaman lebih mendalam dengan akses permodalan yang kita ketahui dengan pinjaman-pinjaman yang di luar kan banyak itu ya, yang yang tidak bertanggung jawab dengan bunga yang besar gitu kan. Itu pun juga bisa menjerat juga bagi masyarakat. Nah, kalau ini kan ukurannya kan takarannya pun juga lebih ringan gitu loh, terkait dengan dengan bunganya. Terkontrol lah ya. Terkontrol lagi. Tapi kembali kepada siapa ini yang ada di dalamnya, sebagai pengurus kah atau sebagai keanggotaan di dalam koperasi tersebut. Paling tidak kan orang-orang yang berkompeten juga. Arah pikirannya paling tidak visionernya itu mengarah kepada kemajuan yang ada di daerah, di desa dan kelurahan tersebut, membangun dan membuat maju juga. Oke, baiklah kalau gitu. Tantangan juga pasti ada gitu kan ya, Kak Jideni, ngelihat Koperasi Merah Putih ini istilahnya masih berusaha untuk diterima oleh masyarakat, tapi mungkin ada juga masyarakat yang ya udah kalau ini emang kebijakan pemerintah sendiko dawuh aja gitu, saya nurut apa kata pemerintah. Ada yang seperti itu juga, ada yang mungkin menentang terkait dengan nanti gimana tata kelolanya, balik lagi gitu ya, SDM-nya seperti apa, akses digitalisasinya tuh kayak gimana, ini apa yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing desa kalau gitu menghadapi yang namanya Koperasi Merah Putih, Kak Jideni? Iya, hari ini kan masa sih kayak satu desa itu tidak memiliki sumber daya manusia yang kompeten itu kan. Padahal kita tahu bahwasanya banyak juga adik-adik, banyak juga anak-anak yang sudah
melakukan kuliah gitu, sekolah di perguruan tinggi itu pun nanti akan kembali kepada daerah masing-masing. Nah, paling tidak di desa tersebut juga menginventarisir, mengakomodir potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Nah, sudah sudah tercatat di database-nya pemerintahan yang paling di akar itu kan sudah paham sebenarnya pemerintahan desa bahwasanya ini basicnya ini ke sini gitu kan. Yang tentu juga di situ kalau desa tersebut sudah ada kemandirian, karena desa tersebut kan juga ada anggaran kan. Betul. Hari ini kan harus cerna juga, harus bisa melihat potensi yang ada di desa tersebut. Percepatan harus dilakukan lah oleh pemerintahan yang ada di akar terkait dengan pendataan potensi-potensi, semuanya sudah terkait sumber daya manusianya, terkait dengan sumber daya alamnya. Begitu sudah terdeteksi ke semuanya, ini pelaku usahanya, ini macam-macamnya lah. Setelah itu tinggal jalan aja. Kalau misalkan koperasi sudah ada, tinggal permodalan ini diperkuat saja. Misalkan nanti butuh rekomendasi, tetap rekomendasi SK itu dari pemerintahan desa. Jangan sampai lengah juga, karena pertaruhan hari ini kalau sampai gagal dan tidak berjalan yang namanya KMP itu, saya kira itu pun juga kembali kepada nakodanya, nakoda yang ada di dalam koperasi tersebut. Karena ini mulia kalau menurut saya, karena mulianya itu ada perputaran ekonomi, ada peningkatan ekonomi, semuanya hidup dan semuanya bangkit nantinya dengan adanya KMP ini. Boleh disampaikan juga nih, saya sebagai yang ingin lebih tahu mengenai KMP tadi gitu. Apakah anggota-anggota dari KMP ini nanti akan dibayar oleh koperasi itu sendiri sebagaimana kita ketahui begitu ya, atau digaji oleh pemerintah nih? Nah, dari selama ini koperasi itu kan juga ada simpanan yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib gitu kan. Setelah itu ada perputaran nanti yang dikelola anggarannya itu berapa. Itu kan sudah diatur oleh undang-undang terkait dunia perkoperasian. Jadi hasil dari gaji ataupun honor itu pun saya kira tentunya ya dari perputaran itu. Sama berarti ya dengan ada kesamaan dari yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi. Tentu itu pun juga hari ini kan kita masih menunggu juknis kan. Juknis dari KMP tersebut yang nantinya juga gambaran-gambaran lebih detailnya, lebih realnya itu nanti juga kira-kira yang bisa masuk di bidang perkoperasian. Contoh misalkan kayak apakah peternakan, apakah jual kambing ataupun beli kambing gitu kan. Nah itu kita masih menunggu juga. Oke. Baiklah, ini menarik ini ya untuk ngulik yang namanya Koperasi Merah Putih gitu. Jangan sampai gitu masyarakat di luar sana jadinya salah paham dan mengetahui bahwa Koperasi Merah Putih ini hanya sekedar rebranding dari koperasi-koperasi yang sudah ada. Karena kan tadi kalau kata Kak Denny itu ya bisa saja dileburkan gitu, koperasi yang sudah ada menjadi Koperasi Merah Putih. Ini kemudian gimana caranya biar nggak hanya sebagai sebuah jargon aja nih, tapi memang betul-betul terlaksana dengan baik ke depannya. Kalau jargon saya kira bukan jargon, karena negara saat ini kan serius dengan hadirnya koperasi, dengan hadirnya KMP ini berkeinginan untuk adanya peningkatan ekonomi, ada perputaran ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran. Setelah itu ada keterkaitan juga dengan makan bergizi gratis. Nah, kita pahami bersama bahwasanya selama kita ada kegiatan reses itu pun juga muncul dari masyarakat, pelaku usaha tersebut, UMKM lah, itu pun muncul terkait dengan permodalan. Nah, dengan hadirnya koperasi ini saya kira juga turut serta untuk kedepannya membantu bagi masyarakat yang punya pelaku usaha, apalagi ada keterkaitan dengan makan bergizi gratis ini. Pasti itu akan dimudahkan lah terkait dengan permodalannya. Apalagi ada kepastian kan, ada kepastian yang jualan sayur misalkan menjadi salah satu bahan
bahan pokoknya MBG kan. Ada yang daging, ada yang yang budidaya ayam petelur misalkan. Ada yang budidaya ikan, ada yang budidaya daging ayam potong misalkan. Sangat membantu ini ya, sangat membantu sekali. Baik, sangat membantu sekali. Ini masih sosialisasi, berarti realisasinya kapan nih? Hari ini kan yang pasti itu di tahun 2026 ya, 2026 itu anggarannya kan sudah disiapkan secara penuh untuk di 2026. Di tahun 2025 tepatnya di 12 Juni 2025 ini kan serentak diresmikan hadirnya Koperasi Merah Putih. Hari ini kan masih berproses bagaimana potensi yang akan terjadi. Kita kan masih mengikuti protek dari anggaran perubahan ya kalau hari ini. Kalau memungkinkan itu di anggaran perubahan misalkan di Jawa Timur, supporting anggaran kan ada untuk mendirikan koperasi itu. Meskipun di daerah-daerah seperti di Sampang itu supporting anggarannya kurang lebih 2,5 M untuk mendirikan koperasi terkait dengan kelegalan badan hukumnya. Nah, tidak menutup kemungkinan berjalannya hari ini juga Koperasi Merah Putih itu yang ada di desa-desa tersebut bisa berjalan, tapi kan kekuatan penuhnya itu pun juga masih belum gitu loh, karena anggarannya kan masih belum diturunkan terkait dengan anggaran penuh. Tapi kalau sudah berprosesnya berdiri itu secara otomatis itu pun juga sudah berjalan sebetulnya. Ini tentu begitu diresmikan. Tapi dengan anggaran yang di 2026, saya kira untuk supporting anggarannya itu pasti nanti akan penuh juga. Oke, keterlibatan masyarakatnya sendiri seperti apa? Akan melibatkan generasi muda juga? Hari ini kan kembali ada keharusan sebetulnya dengan dunia modernisasi, dunia digitalisasi itu terkait dengan keterbukaan juga. Ya, keterbukaan terpublik juga di daerah-daerah tersebut, di desa-desa tersebut. Misalkan anggaran yang diturunkan sekian, yang dikelola sekian, untuk apa saja. Itu kan harus ditunjukkan dengan eksistensinya bahwasanya hari ini kan dunia digitalisasi, dunia keterbukaan. Sekaligus peran serta dari teman-teman intelektual yang sudah ada di daerah-daerah tersebut, paling tidak kan harapannya ada keterlibatan juga untuk mensupport dan sekaligus merangsek menjadi kepengurusan ataupun anggota koperasi. Sekaligus menjadi motorik nantinya juga di daerah-daerah tersebut, potensi-potensi yang ada yang tadi sudah didata oleh pemerintahan desa itu pun juga tidak bisa masuk di, misalkan udah penuh misalkan kuotanya di kepengurusan, supporting itu juga mengarah kepada dunia usahanya. Ya. Itu ada keterlibatan lah anak-anak muda. Makanya itu keterlibatan dari generasi muda itu diharapkan yuk bisa gabung begitu ya, bisa ikutan masuk sebagai dalam keanggotaan Koperasi Merah Putih begitu ya. Terakhir nih Kak Deni, terkait dengan Koperasi Merah Putih yang menjadi program pemerintah pusat begitu ya, dan sedang kemudian disosialisasikan ke masing-masing desa di Jawa Timur juga begitu. Apa kemudian yang diharapkan oleh Komisi B DPRD Jawa Timur terkait dengan program ini dan kepada masyarakat desa di seluruh Jawa Timur, terutama dapilnya jenengan, dan kemudian apa target jangka menengah dan juga panjangnya? Ya, harapannya hadirnya koperasi ini juga bisa memunculkan ide gagasan yang baru, sekaligus juga supporting terkait dengan permodalan yang ada di pemerintahan paling di akar. Nah, terlepas itu juga potensi yang ada di daerah-daerah tersebut, banyak potensi adanya muncul tempat wisata, itu kan butuh juga modal terkait dengan isinya yang ada di tempat wisata. Jangan sampai pengunjung yang masuk di wisata tersebut juga nanti akan balik tidak berkeliling. Paling tidak secara otomatis harus disiapkan kesemuanya, ada kulinernya, sekaligus juga dimodali oleh Koperasi Merah Putih. Artinya apa? Artinya hadir dengan
dengan serius, dengan memberikan kemudahan baik itu di semuanya. Sasarannya di beberapa sektor sudah, baik itu pertanian, perikanan, terus nelayan, peternak, dunia Fashion, retail, iya, busana. semuanya lah, semuanya, agar ada kemudahan untuk mengakses permodalan. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Jideni sudah bergabung bersama kita ya di podcast Ruang Publik TV 9 Nusantara yang merupakan persembahan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan kalau misalkan saya boleh sedikit merangkum begitu ya, sebenarnya program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat begitu ya terkait dengan Koperasi Merah Putih untuk hadir di setiap desa di Indonesia terutama di Jawa Timur itu bagus begitu ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kak Jideni tadi adalah untuk memudahkan masyarakat lebih mudah lagi, dan kalau bisa menjadi satu-satunya koperasi yang menjadi tumpuan masyarakat desa begitu ya. Dan tapi kita juga perlu kawal bersama dengan Kak Jideni gitu ya dari Komisi B DPRD Jawa Timur terkait dengan seperti apa implementasinya, karena seperti yang kita tahu anggarannya tidak main-main ya. Saya Sima Perwira pamit dan juga Kak Jideni pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh